Jumpa lagi di Review TV, sebuah laptop gaming yang sudah dilengkapi dengan kemampuan undervolting, membuat dia bisa disetting lebih dingin dan otomatis lebih kencang juga. Ya, jadi ini adalah review dari Omen by HP 15 yang punya fitur sangat menarik. Oke, Omen by HP 15DH1020TX itu nama panjangnya dari laptop yang satu ini. Bodinya memang sasisnya edisi tahun 2019, tapi hardware-nya itu isinya generasi 2020. Menarik ya. Kalau buat saya bilang sih bentuknya masih Omen banget, karena yang dulu tuh ya begini gitu ya, gaming banget Omen gitu ya. Untuk spesifikasinya, prosesornya adalah Intel Core i7-10750H dengan fabrikasi 14 nm, 6 core 12 thread, TDP 45 watt ya. Kalian sudah hafal lah, prosesor ini sering banget digunakan dalam laptop-laptop gaming. Intel Smart Cache-nya ada 12 MB dengan memori atau RAM-nya 32 GB DDR4 2933. Sudah langsung dual channel 2 kali 16 GB. Jadi kapasitasnya sudah mentok rata kanan, nggak perlu dipikirin lagi. Untuk storage, konfigurasinya adalah dual storage. Ada SSD 512 M.2 NVMe PCIe untuk OS-nya, dan dia juga punya 1 TB harddisk 7200 RPM. Saran kami sih ganti aja nih harddisk ke SSD, lebih asik lagi. Bayangin pakai SSD 1 TB itu udah murah loh sekarang. Oke, lanjut. Untuk discrete graphics-nya atau sistem grafisnya dia menggunakan Nvidia GeForce RTX 2070 Super dengan Max-Q design. RAM-nya 8 GB GDDR6. Sebagai catatan, yang Super ini itu punya 2560 CUDA cores. Kalau 2070 biasa itu hanya 2304 CUDA cores. Jadi ingat, ini yang CUDA cores-nya lebih banyak. Jadi kalau buat video editing, buat 3D rendering ini lebih oke. Oke, lanjut. Untuk integrated graphics, sayangnya integrated graphics-nya Intel tidak diaktifkan. Jadi akselerasi QuickSync emang nggak bisa dipakai di laptop yang satu ini. Tapi di sisi lain, tidak ada akan terjadi aplikasi-aplikasi atau game yang bingung mau pakai sistem grafis yang mana. Sudah pasti langsung pakai si Nvidia GeForce tadi. Oke, kita masuk ke desain. Seperti dibilang tadi, bodinya itu menggunakan laptop Omen edisi tahun 2019. Ya, bentuknya mirip banget lah ke situ ya. Perbedaannya hanya tampak di stiker yang menempel di bodi aja. Bagi kami, sebetulnya nggak ada masalah untuk penggunaan sasis generasi yang lama, karena cocok untuk mereka yang ingin punya laptop gaming yang penampilannya keren dan unik. Karena buat kami, Omen yang awal tuh keren banget, unik banget ya. Tapi di sisi lain, kesan gamingnya juga nggak terlalu yang splashy nyala banget gitu ya. Karena dia masih cenderung minimalis juga. Keren sih ornamen Omennya. Untuk material dia logam, dia kokoh banget saat dipegang. Kayak batu, keras banget lah, pokoknya keras banget ya. Warnanya shadow black. Untuk dimensi, panjangnya 36 cm, lebar 26,3 cm dengan ketebalan hanya 2 cm. Ya, dengan bodi yang tipis seperti ini memang ideal sekali dipadukan dengan Nvidia seri Max-Q ya. Untuk bobotnya dia ada di 2,48 kg, dengan charger ada di kisaran 515 gram. Jadi total kalau dibawa-bawa 2,99 kg. Ya, tipikal laptop gaming dengan RTX 2070 emang kurang lebih sekitar segitu. Untuk display, ini adalah layar 15,6 inci Full HD 1920x1080p, panel IPS. Ya, ini IPS ya. 72% NTSC atau sekitar 100% sRGB. Ini cocok untuk content creation. Dan kecerahannya juga 300 nits. Ini lumayan cerah ya, 300 nits. Hal yang menarik adalah refresh rate-nya 300 Hz dengan response time 3 millisecond. Ini berarti ini adalah monitor yang luar biasa kekinian sekali. Ini juga sudah support Nvidia G-Sync, jadi cocok untuk gaming, e-sport, atau kompetitif. Permukaan layarnya anti-glare juga, jadi nyaman untuk digunakan. Jadi nggak kelihatan ada pantulan-pantulan terlalu banyak di layar. Bingkai layar juga cenderung tipis, sisi kanan kirinya ada micro edge display yang ketebalan sekitar 5 mm. Nah, sisi atasnya tetap tebal. Ya kenapa? Karena ada kamera di situ, 720p 30 fps. Untuk audio dia dilengkapi dengan 2 buah speaker Bang & Olufsen di sisi samping kanan dan kiri. Speaker ini menghadap ke bawah ya, sayangnya nggak ngadep ke atas, tapi nggak ada masalah juga sih selama kalian taruh di permukaan yang keras. Disediakan juga software Omen Audio Control untuk mengatur audio profile. Nah, sementara itu untuk kualitas suaranya kita bilang sih oke. Cuma memang jadi nggak lantang, karena bukan tipikalnya lantang kalau memang speakernya ngadep ke bawah. Terutama kalau kalian pangku, ya suaranya ya semakin nggak kedengeran. Tapi kan ini enaknya dari meja ya, gitu ya. Oke, kemudian untuk konektor-konektornya, di sisi kiri
ada satu DC in, ada satu Ethernet, ada satu HDMI, ada dua USB 3.1 Gen 1 mendukung fitur HP Sleep and Charge di situ. Lalu ada satu mini display port, ada satu Thunderbolt 3.0, ini udah support protokol USB 3.1 Gen 2 juga, support display juga dengan protokol DisplayPort, lalu mendukung fitur HP Sleep and Charge juga, dan tentunya siap untuk SSD eksternal TB3 dan eksternal GPU yang support Thunderbolt 3. Dan di sini juga ada satu 3,5 mm audio combo jack. Lalu di sisi sebelah kanan ada satu SD card reader dan ada satu port USB 3.1 Gen 1 yang lagi-lagi support fitur HP Sleep and Charge. Jadi kelihatan ya, penempatan konektor tuh dibanyakin di sebelah kiri. Jadi kalau kalian pengguna tangan kanan, mouse kalian akan bebas banget dari gangguan kabel-kabel. Untuk konektivitas near kabel atau wireless, kita menggunakan modul Wi-Fi dari Intel Wi-Fi 6 AX201. Modul ini tentunya membuat dia support Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX, dan support multi-user MIMO, gigabit Wi-Fi, dan ada juga Bluetooth versi 5.1. Nah, untuk keyboard ini desainnya, layoutnya ini memang sensasi mengetiknya mirip kayak Omen edisi tahun 2019. Travel distance-nya lumayan oke di 1,5 mm. Sudah support 26 key rollover dan anti ghosting juga. Dilengkapi dengan backlit RGB dengan 4 zona warna. Backlit-nya bisa diatur mau nyala atau mati aja gitu ya. Pilihannya cuma itu. Menariknya, backlit RGB ini sekarang dapat diatur efeknya dengan menggunakan software Omen Light Studio. Sebelumnya backlit RGB ini hanya punya efek statik doang. Nah, efek dari backlit ini juga bisa dibedakan untuk masing-masing zona warna. Nah, keyboard ini juga adalah keyboard yang full, jadi ada numpad di sisi kanannya. Ya, buat kalian yang butuh numpad, ini ya cocok banget. Nah, untuk touchpad ini agak sedikit ke kiri, tapi ya emang mendekati spacebar ya. Cuman tidak benar-benar di bawahnya spacebar, karena kalau nggak ntar terlalu ke kiri nih touchpadnya. Nah, touchpad ini dilengkapi dengan tombol khusus untuk klik kanan dan klik kiri, dan dia menggunakan Windows Precision Driver. Oke, sekarang kita masuk ke performance-nya ya. Performance profile di laptop Omen ini dapat diatur melalui menu performance control di software Omen Gaming Hub. Pilihannya adalah Comfort, Default, dan Performance. Terdapat pula pengaturan manual kecepatan kipas dengan pilihan ada Auto sama ada Max. Kecepatannya bisa 100% terus-menerus. Ini menarik sekali ya. Ini penting banget buat laptop gaming. Di software Omen Gaming Hub ternyata kami menemukan sebuah fitur yang unik yang tampaknya belum kami temukan di laptop gaming yang lain. Seenggaknya yang udah datang ke lab kami ya. Undervolting. Saya tahu kalian banyak yang nanyain soal undervolting dan minta kami bahas undervolting. Kita sendiri nggak berani bahas undervolting karena efeknya bisa berbeda-beda. Tapi kali ini kita terbahas di sini karena software ini ada di dalam laptop yang kita review. Nah, undervolting di laptop Omen ini merupakan proses untuk mengurangi nilai voltase tegangan prosesor sehingga prosesornya bisa bekerja dengan irit daya dan otomatis karena voltase turun, suhunya lebih rendah. Ya, proses undervolting di laptop ini diklaim tidak mengurangi performance dari prosesor itu sendiri. Ya, kami justru terkejut dengan hasil pengujian setelah undervolting. Kenapa? Karena seharusnya kalau suhunya lebih rendah, semua prosesor modern akan meningkatkan performance-nya. Nah, tersedia 3 opsi undervolting pada software Omen Gaming Hub. Yang pertama adalah off, ini yang normal. Kedua adalah intelligent. Ya, pada mode ini software Omen Gaming Hub akan secara otomatis menguji dan mencari nilai voltase terendah yang paling stabil untuk prosesor yang kalian gunakan. Ya, karena setiap prosesor akan berbeda, kondisi berbeda, akan hasilnya beda juga. Jadi software ini yang paling penting sih sebetulnya ya. Jadi mereka bisa ngecek sebetulnya mau diturunin serendah apa sih voltasenya. Mode ini akan cocok untuk kalian pengguna yang awam yang tidak terlalu ngerti undervolting tapi ingin merasakan manfaatnya. Ini yang paling kami sarankan sebetulnya ya. Saat kami uji di unit kami, voltase prosesor di unit kami itu bisa dikurangi hingga 0,07 volt. Itu yang di tempat kami ya. Lalu kemudian ada custom. Mode ini tentunya cocok untuk pengguna yang sudah paham banget ya tentang resikonya. Ini cocok banget untuk pengguna yang ahli lah gitu ya. Karena kita bisa ngatur sendiri mau pengurangannya berapa volt. Yaitu aturannya tergantung dari kita aja. Nah, software Omen Gaming Hub ini menyediakan step penurunan voltase per 0,005 volt. Dengan nilai maksimal penurunan sampai dengan 0,995 volt. Ini gila sih sebetulnya ya. Karena nggak mungkin terus jauh itu juga ya. Nah, saat kami coba voltase prosesor unit kami tuh bisa dipaksa. Tadi kan 0,07. Tapi ini ternyata bisa dipaksa sampai dengan 0,1 volt
turun ya, 0,1 volt turun. Dan ini stabil di semua pengujian. Nah, setelah melakukan undervolting, pengguna dapat menjalankan tes yang disediakan oleh software Omen Gaming Hub untuk menguji kestabilan. Ini penting, harus pakai ini ya. Nah, perlu diperhatikan, hasil undervolting yang kami dapatkan itu mungkin akan berbeda dengan apa yang kalian bisa peroleh kalau kalian memiliki laptop yang satu ini. Karena ingat, setiap prosesor, bukan setiap laptop, setiap prosesor hasilnya akan berbeda-beda. Sama seperti overclocking, undervolting itu punya risiko, bisa bikin laptop jadi nggak stabil atau blue screen gitu ya. Jadi please do it at your own risk ya. Untuk pengujian kali ini kami langsung jalankan dengan mode custom dan kita langsung undervolting 0,1 volt ya, minus 0,1 volt karena kita udah tes secara lumayan berkepanjangan dan itu normal. Oke, kita mulai aja. Cinebench R15 20 kali loop. Pada mode performance, skor tertinggi Core i7 10750H itu mencapai 1349 poin dan ternyata dapat naik lebih tinggi lagi ke 1366 poin saat prosesor kami undervolt minus 0,1 volt. Ya, jadi ternyata performa prosesor langsung naik setelah undervolting. Nah, lalu sustainnya gimana? Ini yang menarik. Tanpa di undervolting, sustainnya itu ada di kisaran 1160 sampai 1170. Ya, jadi setelah tadi naik tinggi, terus dia bertahan di sekitar segituan. Dalam kondisi undervolting, sustain performance kami naik ke 1250 sampai 1270. Jadi performance-nya tinggi terus gara-gara undervolting. Saat kami lihat dalam kondisi normal, clock speed prosesor itu di kisaran 3,5 sampai 3,6 GHz dengan burst tertinggi di awal di 3,8 GHz. Pada saat kita lakukan undervolting, clocknya itu bisa dipertahankan di kisaran 3,8 sampai 3,9 GHz. Sementara boostnya itu nyampe di 4,2 GHz. Jadi luar biasa memang ya. Oke, kita lanjut aja ke pengujian software dunia nyata ya. Kita mulai dengan Blender 2.8 BMW 27 Scene di sini ya. 1080p render resolution 50%. Oke, dengan performance mode kita dapat 4 menit 49 detik hanya dengan CPU rendering doang. Lalu kalau kita lakukan performance mode dengan undervolting 0,1 volt, kita dapat 4 menit 26 detik. Jadi lebih cepat ya hasilnya. Asik banget, undervolting doang. Lalu kalau kita pakai GPU render ya, dengan RTX 2070 Max Q kita dapat 1 menit 3 detik. Lalu kita coba pakai external GPU, kan ada Thunderbolt-nya ya, kita pakai external GPU. Dari 1 menit 3 detik kita tambah external GPU dengan RTX 2080 Super, jadi tinggal 30 detik. Iya, kalau kalian mau render ini mesin kencang banget sih. Nah, kemudian Adobe Premiere CC 2020. Kita coba ekspor video dengan 4K dulu, 4K 60, 2 menit 7 detik ya videonya ya. Ada editing di sini, ada color correction dan lain-lain. Pakai software only, performance mode di 16 menit 43 detik. Nah, kalau kita undervolt minus 0,1 volt, kita dapat dari 16 menit 43 detik jadi 15 menit 45 detik. Asik banget, lebih kenceng ya. Nah, sementara itu kalau kita pakai CUDA di performance mode kita dapat di 6 menit 14 detik ya. Untuk performance mode plus undervolting kita masih dapat turun lagi di 5 menit 55 detik. Jadi undervolting ini membantu bahkan untuk software content creation. Lalu kalau untuk full HD gimana? Kalau 1080p ya, kita coba lagi di video sama 1080p 60 fps. Dengan software only performance-nya adalah 6 menit 15 detik. Sementara itu kita pakai performance mode dan undervolting masih software only turun jadi 5 menit 54 detik. Lalu kalau kita pakai renderernya, pakai GPU-nya pakai CUDA ya, pakai RTX 2070, kita lihat di performance mode dia dapat 1 menit 47 detik. Sementara itu kalau kita undervolting masih bisa turun ke 1 menit 44 detik. Oke, sekarang kita beralih ke gaming. Kita coba dulu Dota 2 1080p ya. Scene berat itu ada di 100 sampai 110 fps. Sementara scene ringan itu bisa mencapai 210 fps. Asik banget ya, kencang ya. Kemudian untuk CS:GO 1080p quality preset di low kita dapat 240 sampai 570 fps. Ya itu kalau di low ya begitu jadinya ya. Jadi emang layar 300 Hz-nya berguna sekali di sini ya. Kemudian kita coba Shadow of the Tomb Raider 1080p quality preset di highest dan ray tracing-nya kita hidupkan di medium ya. Kita dapat 75 sampai 90 fps. Ini RTX-nya dihidupkan. Kemudian Death Stranding 1080p quality preset di very high, DLSS ada di quality mode, dia masih bisa di 110 sampai 120 fps, nggak punya masalah sama satu ini. Lalu Assassin's Creed Valhalla 1080p quality preset di very high, kita dapat 50 sampai 60 fps. Wow, ini lagi-lagi kencang ya. Dan tentunya kita juga melakukan sebuah early test ya. Kita pakai mungkin selanjutnya atau enggak kita lihat nanti, tapi sekarang kita tes. Kita pakai Cyberpunk
memang 2077, 1080p, ray tracingnya di medium dan DLSS-nya di quality mode. Kita dapat 40-50 fps. Nggak ada masalah, ditelan aja game yang satu ini. Oke, mari kita beralih ke storage test ya. Kita menguji dengan Crystal Disk Mark dan kita mendapatkan skor untuk read di 3064 Mbps dan write di 1233 Mbps. Ini adalah skor yang cukup wajar untuk SSD 512. Bukan yang paling kencang, tapi ini sudah kencang sih sebetulnya. Berhubung read udah sampai 3000, ini udah kencang ya. Dan untuk hard disk kita nggak nguji ya, karena kalian udah tahu lah ya performance hard disk seperti itu ya. Oke, lanjut kita ke pengujian baterai. Kapasitas baterainya adalah 69 Wh. Brightness 50%, volume 20%, kita taruh di default mode aja semuanya. Kita putar video playback 1080p, kita dapat 3 jam 9 menit. Sementara itu untuk web browsing dengan Chrome kita dapat 4 jam 3 menit. Ini cukup wajar ya, mengingat RTX 2070 Supernya aktif terus. Dan layarnya 300 Hz. Oke, gaming dengan baterai kita mainin Dota 2 selama 1 jam ya. Kita dapat Dota 2 nya di 1280 x 720, quality percent fastest, render 100%. Dengan battery boost off, kita coba 1 jam itu sisa baterai 23%. Kalau baterai boostnya on di 60 fps, sisa baterai masih 49%. Jadi baterai boost on aja kalau kalian mau main game pakai baterai ya. Oke, kemudian untuk charging gimana? 30 menit pertama 54%, 60 menit pertama 79%, dan untuk penuh sampai 100% dia hanya butuh waktu 2 jam. Ya, ini tidak bisa kita katakan sebagai rapid charging, tapi ini cepat. Ini cepat untuk sebuah laptop. Rapid charging itu 1 jam sekian. Ini nyaris masuk dalam rapid atau fast atau quick charging untuk sebuah laptop. Oke, sekarang mari kita bahas sistem pendinginnya. Ya, sistem pendinginnya menggunakan Omen Tempest Cooling Technology ya. Dilengkapi dengan 5 heat pipe, 2 kipas yang mendinginkan CPU, GPU, chip GDDR6, komponen VRM, dan chip PCH juga. Ventilasi atau buangan panasnya itu ada 2 mengarah ke belakang dan 1 mengarah ke kanan. Untuk suhu kerjanya kita pakai Cinebench R15 ya. Kita tes di performance mode. Di pengujian awal kita lihat bahwa suhu Core i7-nya ini hanya naik ke kisaran 83 derajat Celcius saja. Ya, lompat di 83. Lalu seiring dengan pengujian dilanjutkan, suhunya pelan-pelan turun ke 71 sampai 73 derajat Celcius. Yang menarik adalah pada saat kita melakukan undervolting minus 0,1 volt. Ya, di awal pengujian suhu prosesornya itu hanya naik ke kisaran 76 derajat Celcius. Kemudian suhu ini turun ke kisaran 70 sampai 73 derajat Celcius. Kadang-kadang dia akan lompat sedikit ke 81 derajat Celcius, tapi itu ya kadang-kadang banget ya. Hanya kalau pada saat awal dia mulai pengujian aja. Jadi luar biasa, dingin banget ini. Jadi kita bisa lihat pada saat undervolting, performa prosesornya naik, suhu kerjanya malah turun. Ya. Oke, mari kita lihat untuk GPU-nya gimana. Kita load dengan 3D Mark Firestrike Stress Test. Modenya adalah performance mode. Suhu RTX 2070 Supermax Q-nya itu hanya di kisaran 60 derajat Celcius aja. Sementara itu lucunya pada saat kita lakukan undervolting, ini tes GPU tapi kita undervolting prosesor ya. Suhunya turun 1 derajat. 1 derajat. Terasa ya. Jadi total sistemnya terbantu sekali. Oke, kalau buat gaming gimana? Kita load Assassin's Creed Valhalla. Ini yang berat untuk sekarang. Kita lihat ya. Core i7-nya berjalan di kisaran 79 sampai 88 derajat Celcius, sementara RTX 2070-nya jalan di kisaran 66 derajat Celcius. Nah, kalau kita undervolt ya, kita lihat bahwa suhu prosesornya berubah jadi 73 sampai 79 derajat Celcius. Sementara itu GPU-nya juga terbantu, jadi turun di kisaran hanya sekitar 63 derajat Celcius. Hanya dengan undervolting 0,1 volt doang di prosesor, yang turun total sistem ya suhunya. Oke, lalu suhu permukaannya seperti apa? Lagi-lagi kita coba di Assassin's Creed selama 30 menit dan kita dapat bahwa bagian paling panas ada di sekitar tombol Enter dengan suhu tombol di kisaran 45 sampai 49 derajat Celcius. Area ini merupakan tempat komponen CPU dan GPU, jadi wajar kalau panasnya tinggi. Untungnya tombol ASDW itu di bawah 40 derajat Celcius, jadi tetap nyaman selama memainkan game. Suhu tombol numpad juga ada di bawah 40 derajat Celcius, suhu palmrest juga terjelas di bawah 35 derajat Celcius. Perlu diingat, ini hanya terjadi pada saat kalian gaming yang berat aja ya. Untuk harga, pasti banyak yang nanya, gimana dong harganya? Keren tadi performance-nya ya. Harganya memang ini premium karena ini laptop Omen yang premium. Ingat ya, semuanya settingannya udah premium banget. Harganya ada di kisaran 34.999.000. Ini adalah harga yang wajar untuk sebuah laptop gaming dengan RTX 2070 Super, bukan 2070 biasa. Ini yang Super, apalagi RAM-nya 32GB, IPS 100% sRGB, 300Hz dengan Nvidia G-Sync. Jadi ini sebetulnya harga yang layak. Tentunya harga ini sudah termasuk OS Windows 10, Microsoft Office Home
Home and Student 2019 yang nilai sekitar 1,8 juta itu, dan ada bonus pembelian seperti mouse gaming, kemudian ada backpack juga di situ. Lalu garansinya sudah 2 tahun dengan ADP atau Accidental Damage Protection. Si ADP ini mengcover kerusakan akibat kelalaian pengguna seperti jatuh tidak sengaja, ketumpahan air, korsleting listrik dan sebagainya, ya. Yang tidak di-cover tentunya adalah korosi, kena cairan berbahaya, bencana alam, kecelakaan atau dicuri. Ya kalau dicuri itu salah kalian sendiri. Ya jangan salahin ke HP-nya. Nah, untuk klaim ADP ini kalian harus membawa unit laptop yang rusak ke service center terdekat dan menyertakan KTP serta invoice pembelian. Selama 2 tahun kalian dapat melakukan 2 kali penggantian spare part, 1 kali penggantian spare part dalam 1 tahun. Tentunya selama total biaya servis tidak melebihi harga laptop itu sendiri. Nah, oke. Hal yang perlu diperhatikan adalah daya tahan baterai si laptop ini memang nggak gitu bagus ya, nggak gitu panjang tentunya. Ini karena memang dia pakai langsung RTX 2770 Super-nya aja tanpa menggunakan integrated graphics-nya Intel. Tapi laptop sekencang ini emang biasanya dipakai di cas terus juga ya di atas meja. Ini lebih kayak desktop yang bisa dipindah-pindah lah gitu ya. Dan integrated graphics Intel yang tidak aktif tadi selain membuat dia jadi lebih boros pada saat pakai baterai doang, dia juga membuat beberapa software yang bisa memanfaatkan jadi tidak bisa menggunakannya. Tapi di sisi lain kita bisa lihat fitur menariknya adalah dia punya fitur undervolting. Ini sangat menarik sekali. Ini seakan-akan mengkompensasi kelemahannya gitu ya. Karena fitur ini membuat prosesor jadi lebih kencang dan lebih dingin. HP bahkan menyediakan mode intelligent yang membuat pengguna biasa bisa memanfaatkan fitur ini. Jadi kalau di laptop lain yang namanya fitur peningkatan performa itu bikin laptop jadi panas, di HP yang satu ini enggak. Di Omen yang satu ini fitur peningkatan performance membuat dia jadi lebih dingin. Menarik ya. Jadi ini juga otomatis membuat sustain performance dia tinggi sekali. Lalu laptop ini juga sudah pakai RTX 2070 Super, itu sebuah kelebihan ya. Siap buat gaming AAA, siap buat gaming e-sports yang terberat sekalipun. Suhu kerjanya juga oke banget. Kapasitas RAM-nya masif 32GB, beli nggak usah di-upgrade lagi. Layarnya bagus banget. Konektornya melimpah, bahkan ada Thunderbolt 3.0. Tadi kita coba untuk rendering 3D ya. Lalu ada gaming grade keyboard yang asik banget. Wi-Fi-nya udah AX dan Bluetooth-nya 5.1, garansi ADP tadi 2 tahun ya. Dan bonus Office Home and Student juga ada di sini. Lalu ada bonus-bonus backpack dan gaming mouse. Jadi sebetulnya kalau dilihat-lihat walaupun harga 30 jutaan, tapi sebenarnya apa yang kita dapat itu melebihi atau paling nggak setara lah dengan apa yang kita bayarkan. Terutama yang fitur tadi ya, yang paling saya suka, undervolting. Bayangkan sebuah laptop yang udah kencang jadi lebih kencang dan lebih dingin. Ya, jadi HP Omen yang satu ini emang sangat menarik dan unik sekali. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.